Baik, perkenalkan nama saya Hanaya Karen Hutauruk dengan NIM 72432200043. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah komputerisasi akuntansi yang diampu oleh Bapak Taufik Hidayat SEMSI. Nah, jadi di sini saya mengerjakan soal UTS berdasarkan rumus dan formula mengikuti video dari yang dikirimkan oleh Bapak di grup. Nah, yang pertama di sini kita membuat daftar akunnya, kemudian kita buat tabelnya melalui format cell, kemudian di sini kita bisa melihat ada daftar akun, kode, nama akun, saldo normal, dan juga jenis, dan udah juga kita warnai. Kemudian kita memasukkan nama akun sesuai seperti apa yang di soal, seperti ada aset lancar, kas usaha, kas di bank ABC, piutang usaha, sewa ruko dibayar di muka, kemudian ada persediaan barang, perlengkapan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang. Nah, di sini juga ada banyak jenis utang, kemudian ada ekuitas pemilik, ada prive, kemudian juga ada pendapatan, kemudian ada penjualan barang, kemudian di sini juga ada beban angkut, ada potongan penjualan dan beban pokok penjualan. Kemudian di situ juga ada beban administrasi. Nah, setelah semuanya dibuat dan tabelnya kurang, kita tinggal tambahin format cell-nya. Kemudian kita memasukkan kode akun berdasarkan dari soal tersebut. Kemudian di sini saya membuat sebelum menulis angka, di situ ada titik koma di atas angka 1. Kenapa? Karena ketika saya mengetik tanpa titik koma di atas, itu hasilnya akan menjadi tanggal. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita membuatnya melalui titik koma untuk menghandle jadi solusi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut memasukkan akunnya seperti 200, kemudian 2100, ada 21001, kemudian juga kemudian kita cek ternyata kita ubah dulu. Kemudian lanjut 21102, ada 22100, 300, 31001, 31002, 4100, 41001, 41002, 500, kemudian 5100, 5200, dan 5300. Nah, kemudian kita buat nih saldo normalnya tuh debit agar tidak capek mengetik, kita salin saja debitnya, kemudian kita ketik kredit, kemudian kita salin lagi, begitu juga seterusnya debit, kredit, seperti penjualan barang di kredit, beban angkut keluar itu di debit, begitu juga kita membuat jenis akunnya. Nah, ini bisa mengikuti format dari jenis akun video yang dikirim oleh Bapak, dan juga kita bisa menambahi jenis akunnya. Nah, kemudian sini ada aset lancar, ada aset tetap, kemudian ada akumulasi penyusutan, ada utang lancar, kemudian juga ada utang jangka panjang, ada ekuitas, kemudian juga ada pendapatan, ada biaya beban, ada kontra pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, dan juga beban non operasional. Nah, kemudian kita blok nih, kemudian kita taruhlah daftar akun KD atau DA_KD. Nah, kemudian juga ada DA nama, kemudian juga ada DA SN, dan juga ada DA jenis. Nah, gunanya apa? Agar bisa untuk dipakai di sheet selanjutnya. Nah, kemudian kita membuat tabel kode bantu, kemudian kita buat ada kode bantu 1, kita taruh rumusnya sama dengan if or D5 sama dengan tanda kutip, kemudian B5 sama dengan tanda kutip kembali. Itu tuh rumusnya kayak
jika kita memakai if or itu artinya kita menaruh logika yang lebih dari satu. Nah, karena videonya saya percepat jadi saya agak sulit menjelaskannya. Nah, gunanya untuk apa? Agar kita menggabung nih kode-kode akunnya dan nama akunnya seperti yang muncul tadi. Kemudian kita membuat sheet baru yaitu adalah sheet jurnal agar kita tahu jurnal transaksinya. Kemudian di sini kita membuat ada tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi, akun debit, akun kredit, jumlah debit dan jumlah kredit. Kemudian kita sesuaikan dan kita berikan warna. Nah, kemudian kita buat kita membuat sepertinya karena ketika saya merecord ada beberapa kayak format kayak data validation yang memang tidak muncul di layar ya. Jadi nanti akan saya bantu jelaskan berdasarkan dari record. Nah, ini ternyata di akun debit itu saya udah buat data validation-nya. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik data, kemudian data validation, kemudian kita pilih list, dan kemudian kita taruh sama dengan DA NM ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga buat format yang sama di akun kredit, kemudian kita sesuaikan kayak kas usahanya di debit, kemudian ada ekuitasnya di kredit, kemudian ada sewa ruko dibayar di muka di debit, kemudian ada kas usaha juga di kredit, kemudian seperti itu juga selanjutnya kayak ada perlengkapan toko di debit, kemudian ada kas usaha dan utang usaha itu ditaruh di kredit. Nah, kemudian kita tinggal kayak sesuaikan. Oh, ternyata di sini saya ada salah ketik, kayak terlewatkan karena kayak kurang fokus, kayak melihat soal, kemudian kembali lagi ke Excel-nya, dan kemudian di sini juga saya percepat videonya agar tidak terlalu lama prosesnya kita melihat. Kemudian di sini kita memasukin akunnya sesuai dengan posisinya di debit atau di kredit. Nah, kemudian kita juga memasukkan nomor buktinya. Kita ikuti saja seperti di video ya, tanggalnya, kemudian kita ikuti saja, kita tinggal sesuaikan. Ternyata ini di sini sepertinya ada yang terlewatkan ya tanggal-tanggalnya. Jadi kita setting dulu, kita delete, kemudian kita ketik ulang. Baik. Yes. Oke, masukkan akunnya. Lalu tambahin. Kemudian kita taruh tabelnya, format cell. Nah, kemudian kita merge and center di beberapa jenis debit yang emang kita harus pakai merge center, seperti kayak misalnya perlengkapan toko kayak debit, kemudian kas usaha, utang usahanya di kredit, kayak perlengkapan toko pada kas usaha dan utang usahanya seperti itu. Kemudian kita buat totalnya, kita beri juga warna. Kemudian sebentar, kita buat lagi kode bantunya, ada kode bantu 1 dan kode bantu 2. Kemudian sebentar. Oke, kita memasukkan jumlah rupiahnya berapa, kemudian kita juga membuat format rupiah agar lebih gampang dibaca sesuai ikut dengan soalnya, seperti ada 150 ya, seperti di soal. Di sini saya melihat kayak Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. Kita masukkan di kas usaha dan juga di
ekuitasnya. Kemudian begitu juga dengan sewa dibayar di muka 48 juta kita catat di debit dan di kredit. Begitu juga dengan selanjutnya sampai selesai sesuai dengan posisinya. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus sum dan hasilnya balance. Kemudian, oke, kita buat tanggal. Oh, ternyata tadi saya salah, sorry. Ya, tanggalnya itu ternyata harusnya tadi di nomor bukti itu kan karena emang nggak ada kan di soal. Jadi kayak nomor bukti itu nanti dikosongkan aja atau kita taruh garis strip seperti itu. Nah, kemudian udah kita paste, kemudian kita taruh akun name box-nya nih, ada JU keterangan, JU nomor, kemudian ada JU debit, ada JU kredit, kemudian juga ada JU jumlah debit, ada JU oh ternyata ada, sebentar. Oke, kita perhatiin dulu, dan kita buat JU jumlah kredit. Kemudian kita membuat sheet baru, yaitu sheet buku besar. Nah, di buku besar, kemudian kita membuat akun, tipe akun, saldo awal, saldo akhir, kita sesuaikan tabelnya. Kemudian ada tanggal, nomor bukti, kemudian ada keterangan, ada debit, ada juga kredit, dan juga saldo. Nah, kemudian kita sesuaikanlah ukuran tabelnya. Kita beri bold dan kita kasih warna agar terlihat lebih menarik, biar lebih gampang ditandai dan dibaca. Kemudian kita buat juga tabelnya pada akun, type account, dan saldo awal dan saldo akhir. Kemudian kita buat tabelnya. Kemudian di akun ini kita kayak membuat data validation-nya lagi nih ternyata. Kemudian lupa deh, nggak muncul di layar ya ini formulanya. Jadi sepertinya saya di sini pakai data validation juga. Ya, sepertinya data validation karena dari layar itu kelihatan saya pindah ke format data validation. Kemudian pada type account kita buat rumus sama dengan if error index untuk memasukkan data. Kemudian kita taruh DA jenis, kita matchkan, dan akhirnya masuk asetnya. Pokoknya nanti kalau kita ubah lagi, maka dia akan juga kayak berubah dari nilai saldonya. Pokoknya semua akan berubah mengikuti dari rumus tersebut. Di sini karena videonya saya dipercepat, jadi saya sedikit terburu-buru menjelaskannya dan agar biar tidak salah juga. Kemudian kita memasukkan rumus pada saldo akhir seperti if B8, kemudian juga kita memasukkan if index untuk memasukkan data, kemudian ada daftar akun SN, match, kemudian juga kita membuat rumusnya lah untuk mendapatkan hasil dari saldo akhir ini. Nah, kita bisa melihat if B8 kosong, maka nah lihat tuh di hasil dari data validation. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian di tanggal kita masukin juga nih rumusnya if error, index memasukkan data, JU tanggal, match row-nya, kemudian why? Sebentar. Oh, kita membuat BB akun dulu nih pada akun yang ada tulisan perlengkapan toko untuk ditandai untuk rumus nanti. Oh, ternyata tadi saya seharusnya saya mengerjakan di kode bantu dulu. Kita menaruh rumus if or. 5 itu untuk sekali lagi saya bilang jika ada if or, yaitu memasukkan logikal yang lebih dari 1. Kemudian